Orang yang datang ke kami itu orang yang alisnya bertemu gini. Beda ke KUA, orang yang senyum-senyum mereka itu pasiennya. Pasien saya itu orang begini. Orang ruwet ya. Keluar dari kami cerah, ceria, aman. Nah itu kepuasan bagi kami. Misalkan pihak perempuan, ya ayahnya si istri melihat anaknya dipukul sama suaminya, ya dipanggil aja dengan cara cong. Kang anak bagi hidup ini serotokol, cong serokelon. Menukul ya bapak ngeri. Kan bisa berhenti. Kasep seperti itu biar orang itu kan urusan rumah tangga ini yang salah. Itu urusan mereka salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan beberapa segmen yang sangat mengasihkan. Ini segmen menarik, berbicara bangkalan, berbicara pernikahan, berbicara perceraian, dan berbicara konflik keluarga. Bersama saya Ahmad Sa'dul dan teman saya Mat Baim, kami akan membahas sesuatu yang tak perlu dibahas, tapi butuh dibahas. butuh bahas bersama Mat. Hari ini kita kedatangan tokoh besar, tokoh hebat. Nah, beliau bersama Bapak Haji Ainur Rafiq. Ya. Kalau di kantor, Kalau di kalau di rumah, rumahnya Ki Haji Ainur Rafiq. Selamat doang, Bapak. Gimana kabarnya, Bapak? Sudah baik. Sengaja kita undang hari ini, kita banyak yang perlu kita bicarakan. Pak, mau nanya, Pak. Nanya apa itu? Sampean ini sebenarnya, Pak, katanya dengar-dengar pernah jadi kepala desa. Bener, Pak? Iya dulu tahun berapa? Belum lahir mungkin sampai tahun 90. 90, Pak. 90-an. 90-an saya jadi kepala desa, lalu pada tahun 95 saya ditugaskan negara ke Nusa Tenggara Timur Sebagai kayak hakim. hakim pengadilan agama. Kepala desa jadi DPR itu biasa. Kepala desa jadi bupati hari ini biasa. Lah kok bisa sampai kepala desa jadi hakim? Itu bener-bener sekolah, Pak. Memang jurusan saya kan jurusan peradilan. Hanya waktu setelah lulus di desa itu butuh kepala desa. Tidak ada yang bisa mendaftar. Akhirnya saya mendaftar. Jadi calonnya tunggal. Itu kira-kira berapa periode, Pak? Satu periode belum selesai kan 8 tahun waktu itu. Saya 5 tahun, akhirnya digantikan PD. Apa PD namanya? PD ya, PD. PD. Apa PD itu? Kalau sekarang PJ, kalau PJ, nggak salah. PJ. Anu apa? Tanggung jawab sementara. Tanggung jawab sementara seperti itu. Baik, barangkali ada cerita-cerita sedikit tentang pengalaman jenengan ketika pertama jadi hakim pengadilan agama di NTT kalau nggak salah. NTT ya, Pak? Ya kalau jadi hakim itu sebenarnya nggak ada cerita yang menarik. Hanya ada suka, ada duka sedikit ya. Sukanya sedikit, dukanya sedikit. Jadi nggak banyak sukanya, nggak banyak dukanya. Stabil banget. Ya sukanya audien kita itu orang-orang payah ya. Orang yang datang ke kami itu orang yang alisnya bertemu gini. Beda ke KUA, orang yang senyum-senyum mereka itu pasiennya. Pasien saya itu orang begini. Orang ruwet ya. Keluar dari kami cerah, ceria, aman. Nah itu kepuasan bagi kami. Itu sukanya. Kalau dukanya, ya kalau kita sedang memutus orang bahwa ini harus bercerai, kita putus bercerai. Nah, itu yang membuat saya ini gini menjadi kurang enak gitu loh. Aduh, kok orang dicerai ya oleh hakim. Jadi yang datang tuh kalau perempuan, kalau perceraian tuh kan judul ya perceraian. Iya, iya. Kemudian dalam perceraian tuh ada cerai talak. Cerai talak itu orang laki-laki suami datang ke pengadilan minta izin ke pengadilan, saya mau menceraikan istri saya. Kalau hakim mengizini, maka dia mengatakan ikrar talaknya di depan hakim kepada istri. Itu nggak seberapa
nggak seberapa terenyuh ya, karena yang menceraikan itu kan suaminya. Suaminya. Kita hanya menyaksikan hari ini Senin misalkan tanggal 42 misalkan tanggal 42 ya. Nah itu saya Muhammad Rosid menceraikan istri saya dengan talak 1 raj'i. Demikian apa yang saya sampaikan. Kita hanya ambil palu saja, dok, selesai, aman, jadi. Itu nggak seberapa terenyuh. Tapi kalau yang datang itu perempuan, itu namanya cerai gugat. Kalau yang laki datang, namanya cerai talak. Kalau yang perempuan datang, cerai gugat. Kenapa cerai gugat? Dia menggugat kepada seorang hakim agar dirinya dicerai. Jadi hakim itu menceraikan istri banyak, korban saya banyak, istri orang saya ceraikan semua. Iya, hakim itu sakti, bisa menceraikan istri orang. Banyak laki-laki suami itu bilang, saya nggak mau cerai pak. Tapi kalau terbukti memang kesalahan itu fatal, hakim menceraikan. Saya ceraikan istri kamu, habis itu. Nah, jadi kalau jadi hakim itu bisa menceraikan istrimu, istri sampai. Kalau macam-macam. jangan sampai. Jangan sampai Pak. Terus ini Mbak, tadi ada sesuatu yang fatal. Iya. Jadi bisa dijelaskan yang fatal itu seperti apa? Nah, ya menarik itu, Dan ini juga selama sampai menjadi hakim pengadilan agama, apakah ada yang membahas soal harta gonogini? Rata-rata. Jadi gonogini itu harta yang didapat sejak perkawinan, ya, dimulai sampai akhir. Kalau sebelumnya itu bukan gonogini. Jadi harta misalkan menikah pada tahun 2010 hingga 2025. Ya. Lalu ada rumah, ada mobil dan sebagainya. Itu disebut harta gonogini. Harta bersama kalau dalam bahasa sekarang. Harta gonogini itu tidak mempermasalahkan atas nama siapa. Jadi orang itu suami istri, saya atas nama anak saya, atas nama istri saya, atas nama kamu, atas nama suami, boleh. Begitu cerai, itu oleh hakim dianggap tidak ada atas nama siapa, atas nama keluarga. Itu dibelah dua, harta gonogini. Truk. Nah, kalau diuangkan ini 2M, 1M untuk istri, 1M untuk suami. Tapi itu dibuktikan dulu oleh hakim. Ini uangnya dari mana, terus bagaimana cara pengembangannya. Kalau yang nggak susah itu, kalau harta bersama, harta gonogini yang berkembang, misalkan tambak, toko. Oh iya. Nah, itu. Iya. Itu kalau nggak pinter-pinter dalam mediasi, itu bisa kacau itu. Tapi kalau di mediasi biasanya hakim sudah selesaikan dulu secara kekeluargaan. Mediasi itu fungsinya berdamai, bukan berdamai, tidak bisa berdamai dalam perceraiannya, cerai oke, tapi damai dalam pembagian harta gonogininya. Itu meringankan hakim itu. Oh iya. Tuh. Terus ketika soal anak, asuh anak. Kalau hak asuh pada dasarnya kitab kompilasi hukum Islam itu harus dipegang oleh pihak istri. Oh iya. Pada dasarnya, kecuali terbukti istrinya itu wanita fasik yang membahayakan. Misalkan profesinya lo ya, sebagai wanita penghibur, atau profesinya nyabung walaupun perempuan, atau penjudi. Tapi kalau hanya temporer, enggak. Misalkan kan banyak kasus ya, perceraian ini dikarenakan istrinya pernah ketahuan ada di diskotik. Nah, iya. Ketahuan sekali. Itu bukan berarti ini hak asuhnya lepas dari atau bisa diberikan kepada hak suami. Karena bukan profesi. Yang dimaksud itu profesi. Oh, yang profesi. Santai dulu, ngerokok dulu, Bang. Sorry, Bang. Profesi. Kalau Jun. kalau yang profesi seperti itu. Tapi kalau hanya temporer sesekali itu ada bahasa fasik. Fasik itu adalah orang yang menetap dalam dosa. Bang. Sampai dari mulai tahun berapa jadi hakim? 9 berapa? Ya, Sekarang sudah berapa tahun? lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Di Bangkalan mulai tahun berapa, Bang? 2021. Oke, sekarang. Saya data, Mbak, ada sekitar untuk 2025 ini ada sekitar 7.000 pernikahan, Mbak. Dari semua kecamatan.
Datanya itu ada. Sekabupaten. Kabupaten. 6.000. Laki perempuan itu ya? Laki perempuan. Bukan laki sama laki. Lah ada undang-undangnya tak, Pak. Lagi sama laki, Pak. Kan enggak boleh bagai itu, Pak. Makanya saya tanya. Iya, iya. Laki perempuan ya. Iya, laki perempuan, Pak. Bukan perempuan sama perempuan. Iya. Nah, kira-kira, Pak, selama ini tahun berapa sampai di Bangkalan ini, Pak? 2021. 2021. Dari 2021 sampai sekarang, selama sampai jadi hakim di Bangkalan, kasus apa yang paling banyak lelaki menceraikan istrinya? Yang cerai talak ya? Yang cerai talak. Itu kebanyakan istri kurang belanja. Ya, kalau di Bangkalan. Persoalan ekonomi, Bang. Ekonomi. Padahal di nyanyian tuh ada mun ala kereng matur belen jenang arak diri. Kurang belanja kok gugat saya bilang gitu. Itu saya bilang. Iya, iya. Ada lagi yang lagu dangdut yang ku harap tanpa emas berlian. Iya. Lagu siapa Pak? Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Terus selama sampian di NTT dan di Bangkalan itu kan mungkin pasti ya pastilah ada perbedaan, Mbak ya. Di NTT kan mayoritas non muslim. Ya. Nah, kalau yang di Bangkalan mayoritas muslim. Nah, ini cara menangani proses perceraian di antara keduanya itu apa yang beda? Apakah di non muslim itu Volume saja, volume perkara saja. Kalau di NTT itu 1 tahun, kalau di tempat saya itu di Keva Minanu 1 tahun 10 perkara 1 tahun. sedikit, Mbak ya? Iya, pernah nggak ada perkara sama sekali. Di NTT. Dalam tahun ini pernah 1 tahun berapa itu lupa saya itu. Nggak ada perkara. Jadi laporan nihil semua. Laporan terbaik se Indonesia waktu itu ya saya di tempat saya. Karena nggak ada salahnya nihil semua. Nah, ini kebetulan kan Kalau di sini ribuan. Nah. Tiap hari bisa 60 sehari. sehari. Tuh, ribuan di sini. Jadi pengadilan di sini kayak orang banyak itu kayak melihat ya orang ngantri kayak di pasar itu. Tadi Iya, NTT iya. enggak, nyantai. Lebih banyak main pingpong, main catur gitu. Jangan-jangan tenis Iya. bisa tenis. Tapi enak di situ karena apa? Kita benar-benar menerapkan hukum acara di NTT karena enggak buru-buru. Nah, ini Mbak kopinya, Mbak. Namanya kopi bonbon, Mbak. Khas dari kopi kelut, Mbak. Terus ini, Mbak, apakah ini ada pengaruh dari faktor agama mungkin ya? Karena memang di Islam membolehkan talak, sedangkan di non Muslim ada sebagian. Jadi kita yang kan melarang menerima talak. yang Muslim saja, Pak. Oh. Kalau non Muslim mau cerai ke pengadilan agama, nggak bisa. Sebenarnya, Nah, itu yang belum. iya, pengadilan agama itu hanya melayani hukum-hukum para pihak yang beragama Islam. Kalau waris pun boleh, asal dia mau diwaris secara hukum Islam. Oh, kalau yang non Muslim gimana, Mbak, ketika mau cerai itu? Ke catatan sipil. Langsung kita cicil. Iya. Oh. Biasanya orang Katolik itu kan nggak boleh bercerai. Oh, yang Protestan baru boleh ya, Pak? Saya nggak tahu, pokoknya ada yang nggak boleh gitu. Ya memang ada yang nggak boleh. Kayak kalau nggak salah itu ya maaf kalau salah dikoreksi. Kristen atau Katolik itu dilarang untuk bercerai memang. Kristen itu ada 2, Kristen Protestan, Iya. Kristen Katolik. Oh, iya iya. Kalau di NTT itu lebih banyak yang Protestan Kalau atau di Kupang yang Katolik. Oh, yang Katolik. Ya. Itu nggak ada perceraian berarti ya? Nggak ada perceraian. Sankan tuh sampai segitu, Wah. sampai bertongkol. Per hari ya. Berarti apa hari? Jadi banyak lelaki menceraikan istrinya gara-gara Ya Ekonomi, itu faktor ekonomi yang pertama. Kalau yang kedua itu kalau zaman sekarang setahun terakhir ini gara-gara salah paham keselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Tapi perselingkuhan di situ yang dimaksud ya gara-gara HP, yang chatting, bertengkar terus, gara-gara PIN nggak mau dikasih tengkar, akhirnya pilih bercerai. Sebatas gitu aja. logikanya dulu, Pak. Kok bisa seorang istri nggak memberikan PIN HP itu gimana? Kalau dalam persidangan itu, alasan si cewek itu kenapa, Pak? Sebenarnya bukan si perempuan saja, yang laki-laki yang lebih banyak, yang nggak mau ngasih PIN. Nah, itu loh. Kalau perempuan kadang
HP-nya HP need no need itu. Nah, ini Laki ada 4 HP-nya. Kadang kalau di pemeriksaan di sidang tuh kadang namanya Sumarni ya, di situ ditulis Kapolres Dandim gitu. Begitu ada telepon tengah malam, Mas, ada telepon dari Kapolres. Jangan diangkat besok aja, padahal itu isinya Sumarni. Gitu. Itu ketahuan di sidang semua gitu. Pinter laki-laki itu, laki-laki yang gitu itu. terus angka perceraian, Mbah. Angka perceraian yang pernah sampean hadapi sejak 2021 ya, Mbah. Itu pasangan yang di bawah 30 tahun atau rata-rata di atas 30 tahun? Nah, ini menarik. Yang perceraian. Perceraian. Rata-rata di bawah 35 ya. Oh, 35. Yang 40 tahun ke atas itu jarang. Jarang sekali. Malah yang cenderung yang muda-muda. Iya, masih muda, yang masih gini loh. Kau cerai aku masih dapat. Begitu loh. Silakan kau cerai aku. Di luar banyak yang menunggu. Begitu. Iya, Jadi iya, iya. pernikahan itu juga betul persoalan mental berarti, Pak. Iya. Persiapan mental ya. Persoalan mental. Nah, ini kesanggupan. ini audien ini menikahlah di waktu yang tepat, bukan tepat waktu ya. Iya. Karena kalau belum saatnya lalu menikah, ada masalah sedikit itu menjadi gak karu-karuan. Sebenarnya karu-karuan, menjadi gak karu-karuan. Karena kurang mental. Masalah kecil jadi besar. Solusinya menjadi gak benar. Misalkan ada sakit hati perempuan pada suaminya. Itu kalau orang agak dewasa dikit, ya bicarakan sama suami di kamar. Malah dia curhatnya di status. Gitu ya, marah. Ya, update status, story, baru ngomong sama teman, udah jadi begitu meledak ke pengadilan. Rata-rata seperti itu. Nah, menyikapi KDRT, Bang. Apa KDRT itu? Kerasan di rumah Kekerasan tetangga. dalam rumah tangga, bukan rumah tetangga. Kekerasan, Kekerasan. bukan dalam- kekerasan di rumah tetangga. bukan kekerasan. Oh, Pak. kekerasan. Bukan kekerasan di rumah tetangga. Oh Pak. gitu ya, terus. Pak. Ya harus jelas dong. Iya, kekerasan Oh. dalam rumah tangga. Iya. Menyikapi lelaki seperti itu bagaimana, Bang? Pak? Yang disikapi siapa? Enggak, si lelaki itu bagaimana? Menurut sampean secara psikologis emang. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu tergantung watak-watak awalnya. Jadi kalau watak si laki-laki itu waktu mudanya memang temperamen ya namanya. Temperatur apa temperamen? Temperamen. Temperamen ya. Cuaca, Bang. Ya, kalau temperamen, ya kalau dia tidak bisa menguasai diri, walaupun menikah dengan siapapun, ya aslinya datang di saat yang tepat. Misalnya manten baru belum, nanti setelah suami istrinya hamil, mulai keluar itu aslinya dikit-dikit. Gitu. Nah itu kalau dua belah pihak, antara pisan itu tidak turun tangan, istilah bahasa Madura itu salah tepen, ya sudah. Berakhir dengan perceraian. Tapi kalau semua pihak datang, sudah jangan gitu. Jangan misalkan pihak perempuan, ya ayahnya si istri melihat anaknya dipukul sama suaminya, ya dipanggil aja dengan cara cong. Tangannya begini serotokol, cong serokelon. Menukul ya bapak nih. Kan bisa berhenti. Kasep seperti itu biar orang itu kan urusan rumah tangga ini yang salah. Itu urusan mereka salah. Menurut saya sering mengatakan seperti itu. Ya nggak benar Pak. Kalau ngelihat anaknya sampean saling kekerapak gilung kamar, sampean mesti turun. Namanya turun gunung. Ada apa ini? Bukan berarti ikut campur itu justru bagus. Harus ikut campur yang seperti itu. Nah di sini rata-rata ya enggak Pak Hakim, saya kan itu urusan mereka berdua ini yang salah. Iya. Persepsi seperti itu yang membuat mereka salah telepon. Nah, ini menarik ya. Ya. Satu tadi dari Pak. Berarti banyak yang menarik dari tadi ya? Iya, ini Pak, saya nggak pernah ada yang membahas pernikahan dalam lingkup Bangkalan ini gitu. Iya. Artinya ini kok ada isinya ini. Ada. Minum dulu. Pak saya yakin, Pak. Pak, Iya. Pak saya yakin. Terus? Nah, artinya begini, dari dulu kan orang berbicara keluarga sakinah, tapi tidak ada yang mau membedah, ada apa kok banyak perceraian. Tadi sepertinya kalau dalam materi penyuluh itu Mat, kan ada yang namanya pernikahan di bawah umur. Ternyata Hakim tadi, Bapak Hakim
ternyata rata-rata yang menikah di bawah umur 35. 35. Jadi kan idealnya kan 20 sampai ya 20 kan. Bukan yang menikah, yang bercerai. Yang bercerai, ya yang bercerai umur 35 Di ke bawah. ke bawah. Nah, yang kedua adalah tadi KDRT. KDRT kan dianggap lumrah. Dianggap lumrah apa? Itu urusan mereka berdua. Kata tetangga, kata teman, kata orang tuanya. Walaupun kumpul satu rumah, mereka tahu kalau dipukul. Kenapa nak kalau kamu kok dibengap semua? Pernah itu pengakuan itu. Iya dipukul suami, ya sudahlah kamu ke sana aja. Kenapa nggak turun tangan? Iya. Begitu ditanya, itu kan urusan mereka, Pak. Itu yang salah menurut saya. Jadi kalau ada penyuluhan nanti ya turun ikut campurnya orang tua itu baik dari fa'aslihu bainahuma antara diperbaiki. Memperbaiki itu bukan setelah bertengkar menurut saya. Sebelum itu sudah diperbaiki. Laporlah pada pesan, panggil fab'asu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Panggil, ini ada gejala kurang bagus ini. Anaknya sampean suka mukul anak saya. Itu kan bagus itu. Nah, biasanya orang Madura kan malu, cong, mulai beda ya lo todus, tangan anak sero kelo, nih lo sero tokol, mulai tokol ya bapak ngerti beda, kan ambu. Ya malah ban cilo apa mana apa lo? Ini aku aja dia. Tadi lagi Mas, kalau faktor ekonomi yang sangat banyak yang perceraian itu terjadi karena faktor ekonomi. Ini kan ada mitos, Mas. Apa? Nabi ini kade deki recekin abang TV. Jadi antara bukan mitos sih. Doktrin yang ada tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berbicara doktrin ya banyak, guru, kiai, orang tanda gasingkan. Tapi kalau berbicara fakta ya ke Pak Hakim. Menikah dulu, baru cari kerjaan. Memang betul itu. Begini, saya misalkan seorang perjaka. Belum punya kerja, suruh menikah, menikah dulu, nanti rezeki akan ngikut nanti. Ngikut, betul. Begitu menikah, saya akan mati-matian cari kerja. Akhirnya kualitas kerjanya nggak pas, guli batu. Menjadi, ya mohon maaf ya, bukan itu, menjadi sebisanya, pokoknya ya pas-pasan akhirnya, tidak berkualitas. Itu yang dimaksud. Leki rezekian abang tiri, ya karena keterpaksaan. Nah, sebetulnya yang baik dipersiapkan dulu, ya begitu. Oh ini ya sudah, ini kayaknya bisa dikembangkan. Nah, kalau sudah yakin dikembangkan bisa menikah. Tapi kalau nganggur-gur, dia pasti kerja, malu dong. Nah, karena malu kerja, ya bisa sembarangan. Katanya orang sekarang, nah apa laku? Cari mencari resarea. Itu kan kualitas akhirnya. Kualitas kerja juga mempengaruhi. Dan ada yang bilang, mun lo bengetung jong, pahidan di bini patut dua, rezekinya dua. Ya iya. Asalnya 100.000 untuk satu mulut, menjadi 100.000 jadi dua mulut gitu loh. Tetap kualitas itu. Oh, kualitas. Kualitas aja. Tarik kopi nih, Bang. Kita buka aki belum, Bang. Ke saya nih, ke Bang. Oke. Jadi dalam Islam kan begini, Bang. Sebelum ada pernikahan itu ada konsep kufu, kesetaraan, apaan. Artinya ada kufu persoalan ekonomi tadi, ada nasab, ada ekonomi, terus ada kecantikan dan ketampanan. Itu yang rentan apakah ekonomi atau nasab, Bang, yang terjadi di lapangan? Ketidakpufan antara ekonomi atau ini. Biasanya ekonomi itu terbaca setelah sekian bulan dari pernikahan. Terbaca, nggak pentos orang ini. Awalnya istrinya ngomong dalam hati. Setelah 3 bulan nggak ngomong dalam hati, ngomong sama sikap. Setelah sikap, kamu laki-laki tidur aja. Akhirnya mertua bersikap, tersinggung, ribut. Itu kalau ekonomi, nggak langsung dari awal biasanya. Ya kadang kan ada tradisi kan di Madura, Bang. Ketika nikahan harus wow gitu. Ternyata habis nikah hutang. Kan lebih baik untuk pesta nikah itu modal untuk kerja si laki-laki lebih baik kalau memang nggak punya. Kalau kufu itu ya paling tidak kufu dalam, kalau menurut saya kufu dalam, kalau zaman sekarang kufu dalam wajah. Lo nyosok kalau laki genteng misalnya itu
nilainya 40, ya perempuannya nggak di atasnya juga, nggak di bawahnya terlalu jauh. Itu kufu menurut saya. Sehingga kalau ada apa-apa, dia tidak membanding-bandingkan pada orang lain. Karena memang segitu. Kalau yang nggak kufu wajah, itu biasanya kecemburuannya itu yang kualitas wajahnya di bawahnya. Nah, ini menarik banget. Berarti kamu motivasi orang kan pinter. Dia nyari ratin ke dia apa kayak dia kuju ke ganteng. Nah, iya dia itu. Mumpah begini, saking segini cewek ratin cemburu itu Pak tiap hari itu. Nah, itu masalahnya. Kalau nggak kufu dari wajah, menjadi cemburu yang menjadi awal petaka. Tapi kalau mirip siapa aja cemburu akin. Jadi dia pada. Apalagi yang perempuan punya opsi lain nanti. Iya. Siapa seloda kok? Oh, tamu berdiri, Mat. Ada narasi-narasi liar, Mat. Yo, muka bini renganu yo. Mon ratin atau gan, mon akhlak bisa yo be. Oh, iya, mon iya, ilmu ki bisa ya acurin. Mon ratin dia ganteng, cang sebini. Kok ketua releng ganteng. Apa kuah sambil jengkoncengan. Cang selaki, kok ketua seratin. Mungkin akhlak ki bisa ya belen. Bagaimana, Bang? Kalau menurut saya relatif ganteng bi ratin itu. Oke. Tergantung saya di mana memandangnya. Kalau saya memandang istri saya, tambah tua tambah cantik. Karena memandang saja. Karena memandang. Orang lain bilang jelek, oh itu urusan kamu. Saya memandang tergantung bagaimana kita ini memikirkan saja. Jangan, oh ini cantik itu kan sikapnya. Itu cantik. Kalau wajah bisa dipakai filter bisa, filter alami, filter kamera bisa. Tapi kalau cantik kejujurannya, tuh. Gelemi nasehatin, oh itu ratin buat saya. Iya, gitu iya, loh. iya. Itu berpikirnya seperti itu nanti. Itu hanya ada di orang yang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, umur 25, ada pertengkaran, nah itu sudah saling tunjuk. Kalau urusan wajah, Cari yang lain apa gitu, Bayar. Oke. Itu penting sebenarnya. Ada edukasi atau pemahaman sebelum menikah. Karena memang kita kan aktif di KUA, Bah ya sebenarnya. Di KUA ini dipungkiri atau tidak ini memang ada pranikah ya Mas. Pranikah. Ada pranikah dan pranikah itu sebenarnya jarang dilakukan oleh masyarakat. kegiatannya apa pranikah itu? Pranikah itu sebenarnya 2 hari. Ada pranikah penjelasan bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah, persiapan mental. Namun memang di Madura khususnya ini jarang ikut, Mbak. Karena mengatakan bahwa saya sudah siap seperti itu rata-rata. Sehingga mungkin karena ketidaksiapan tadi sehingga banyak percaya di Madura. Kalau menurut saya ya, kesiapan seseorang dan tidak kesiapan seseorang itu bukan dari jawaban dari atas pertanyaan. Kamu siap menikah? Enggak gitu. Jadi harus menampung informasi dari berbagai pihak. Iya. Mestinya kalau gitu. Ini anaknya kerja di mana? Calonnya penghasilnya berapa? Ini bisa menyimpulkan kalau ini siap dalam hal materi. Terus ini istri sudah sekolah di mana? Iya. Terus umur berapa? Kalau ditanya ya jelas sudah siap. Itu bukan jawaban dari pertanyaan. Mestinya untuk apa pranikah itu yang dikumpulkan datanya oleh KUA. Jadi minimal ada 10 pertanyaan yang dijawab oleh berbagai pihak. Tulis. Jadi calon pengantin itu harus siap bukan hanya siap mental saja. Iya, ekonomi. mengisi formulir katakan itu. Ini Pekerjaannya dijawab apa? ini, kerja di mana, penghasilan berapa. Itu baru KUA menyimpulkan, oh ini siap, ini kurang siap, ini tidak siap sama sekali. Iya. Itu menurut saya kalau standarisasi kesiapan seseorang. Nah, sementara ini yang pernah saya alami, Mbah, di KUA saya, itu ketika saya ngisi pranikah, rata-rata itu sudah kerja, bahkan waktu tunangan, itu yang laki-laki dan perempuan sama-sama kerja, Mbak. Dan Nah, itu yang bisa disimpulkan sementara, walaupun berdasarkan kesimpulan bisa dibilang siap. Gitu. Begitu. ketika Ya. sudah punya pegangan, Pak ya. Ya, minimal seperti itu. Tapi memang hantaman ekonomi itu luar biasa dalam keluarga. Iya, dan Iya. itu awalnya suka menjadi sangat tidak suka, sangat tidak suka akhirnya. Termasuk saya pribadi, Mbak, sebenarnya. Saya nikah itu hanya
modal Rp5.000 dan setelah nikah saya hanya pegang 300.000. Tapi alhamdulillah mertua itu nggak melaksanakan resepsi pernikahan. Nah, ketika saya dikumpulkan sama istri, saya bukan nggak mampu untuk buat resepsi pernikahan. Daripada buang-buang uang, dikasih mentahannya. Itu modal. Modal. Ini buat modal kamu. Usaha apa? Dan alhamdulillah dari modal dari mertua sampai sekarang alhamdulillah berkembang. Dibanding katanya buat resepsi besar-besaran. Iya. Berarti mertua setepak. Untuk setepak. Berarti setepak ke selopot. Kalau tepak di lopot. Tepak ke selopotnya. Nah, gitu. Tadi jadi tingkatan teratas perceraian itu terjadi karena ekonomi. Faktor Ekonomi, ekonomi sekarang. ya. Dan sekarang, Mbak, ketika gugat cerai tadi, Pak, si Perempuan wanita, yang datang. perempuan kepada lelaki, banyak terjadi juga di Bangkalan, Mbak. Imbang itu. Imbang. Iya. 50-50. 50-50 bisa dikatakan imbang itu. Tapi kalau perempuan itu faktornya apa, Bang? Kalau perempuan itu kebanyakan kalau yang datang gugat cerai itu ya ekonomi itu. Ekonomi. Sama plus cemburu. Cemburu. Perselingkuhan Jarang. jarang perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu biasanya datang dari ini, dari pihak laki-laki. Oh. Itu bagus menurut saya daripada berkelahi, lebih baik. Iya. Nah, kita kalau yang datang itu laki-laki karena perselingkuhan dan di dalam sidang terbukti selingkuh, itu sebelum kami memutus pasti ada nasihat. Tidak usah kamu mengikuti, mendengarkan arahan orang-orang lain selain kamu hatimu sendiri. Selesai. Nanti kalau ada yang manas-manasi, kamu terjadi coba, itu yang manas-manas itu lari duluan. Iya. Ya, Karena Pak. memang tradisi Iya. Madura, Pak. Jadi mereka datang ke pengadilan tuh menurut saya sudah bagus tuh. Iya, Artinya iya. untuk bahasa yang mau membunuh orang yang gitu, insya Allah udah ada itu. Iya, kan tradisi Madura itu Nah. urusan bini. Nah. Aduh. Tapi kalau Sudah gugat urusannya cerai karena laki selingkuh itu tidak mengkhawatirkan saya. Kalau yang datang tuh laki-laki mengajukan ikrar talak, izin ikrar talak. Kenapa? Istri saya selingkuh, Pak, sudah dinasihati 2 kali, saya maafi, kedua misalkan ini bukan misalkan tetap nggak mau ya sudah, saya pilih bercerai. Itu bagus menurut saya. Itu berarti Daripada penyelesaian akhirnya di ujung celurit. Iya. Iya. Laki-laki baik-baik berarti. Kesadaran hukum di Bangkalan ini makin bagus menurut saya. Oh, makin sudah banyak ya, Pak? Banyak sekali itu. Bagus banget. Bagus banget. Nggak selesai dicelurit. Iya. Madura itu urusan. Istri Karena ini sudah mungkin dia menyadari untuk apa belain ini. Cari yang lain mungkin. Yang lain malu hanya semenit 2 menit. Itu apa malu? Orang Madura itu kan hanya malu saja. Saya pernah jadi kepala desa, itu kalau dibilang saya bilang kepala desa, udah Cong, tak todus ya deh. Udah, tak jadi itu perkelahian. Ada faktor sesuatu. Pokoknya dibilang ben tak todus. Nama resepoi, wis sudah selesai itu. Intinya jangan dibilang malu gitu aja. Orang Madura dibilang malu. Malu itu karena besar kemaluan orang Madura itu. Lo mabes ya. Baik, barangkali ada nasihat bagi para. Itu kan tadi yang lelaki yang menceraikan wanita. Yang wanita menceraikan lelaki itu naklek bahasanya. Naklek. Ya, kalau bahasa Maduranya naklek. Naklek. Itu biasanya diterlantarkan oleh suami. Dicerai enggak, dihubungi secara suami istri enggak, dibelanjani enggak. Malah ada yang bilang, siapa sebenarnya lale kabin lek maunya berdua. Benda ada yang gitu. Lombok itu. Oh iya, saya hampir lupa, Bah. Ya. Maaf, Bah, saya potong. Kalau di dunia Islam itu ada istilahnya talak 3 dan harus ada mahalil. Iya. Apakah di pengadilan agama itu menyediakan mahalil, Bah? Seandainya ada Ini jadi talak 3. masalah. Saya usulkan kepada KUA ya, Iya, agar iya. membentuk apa? PMI. Apa itu? Program Halil Indonesia. Jadi harus ada di KUA itu, bukan pengadilan itu.
Jadi begitu ada dari pengadilan agama ini sudah cerai 3 kali ke pengadilan. Ada PMI-nya di sana di KUA. Barangkali di penyuluh itu. Iya, penyuluh. Jasa mahalin. Iya, jasa mahalin. Itu enak itu. Iya, kalau yang di Mahlil 30 ke bawah, Pak. Enggak, Kalau sudah 40. Kasus apa-apa. kasus judol dengan narkoba ada, Bah? Ada sekarang. Ada Cuma sekarang, nggak seberapa banyak. Nggak seberapa banyak, Muncul di dikit-dikit. Dikit-dikit. Iya, judi online. Terus apa lagi itu? Video callan, gara-gara HP. Saya bilang, kenapa kamu cemburu ke plastik? Saya bilang gitu. Itu HP kan plastik. Kalau saya, mohon maaf, misalkan istri saya kok hubungan dengan orang halu-halu, plastik, disentuh aja nggak batal wudhunya. Kalau syariat kan berarti syariat nggak marah itu. Iya. Kalau batal kan marah syariat. Kalau nggak batal nggak. Kalau syariat nggak marah, ngapain kita marah? Iya. Iya. Nah, lagi gimana? Ayo. Liar. Kamu sampai lihat ya fotonya video call. Terus, kemana pipimu misal gini? Kan nggak batal wudhu kita. Nggak kerasa juga, Pak. Iya, karena syariat nggak marah. Nggak marah. Ngapain kita marah? Santai aja. Jangan apa? Asal jangan kopi darat. Kopi darat masalah besar. Kopi udara nggak masalah. Kalau itu hiburan buat kamu silahkan. Iya. Itu Tadi hiburan. gimana pesannya, Mat? Pesan-pesan Mat? Baik, mungkin Abah nanti pesan untuk para pengantin-pengantin muda untuk memperkuat hubungan keluarga. Pengantin tua biar tambah Nggak nyeleweng-nyeleweng lagi. nyeleweng, biar tambah seken, biar tambah Sebenarnya rapat. pengantin itu tidak ada rumus. Kalau pakai ini tidak nyeleweng, pakai ini rumusnya menjadi perkawinan ini adalah menjadi langgeng. Nah, Hanya satu menurut saya. Gimana? Perkawinan itu mau itu anak muda berilmu atau orang sudah alim, profesor atau enggak sekolah sama sekali, satu saja, kejujuran. Kalau jujur sudah aman itu. Misalkan dari mana, Mas? Oh, sorry, saya kemalaman. Dari mana? Tadi dihadang teman saya suruh gini. Nah, besok kemalaman lagi ngomong lagi. Maaf, Mas. Maaf deh, terus kok 3 kali berturut-turut ya? Kalau gitu kami ikut aja supaya tahu. Itu kan jujur. Oh iya. Itu maksudnya supaya kamu nggak ada perasaan jangan-jangan saya ini alasan. Ayo ikut saya saja. Sehari saja ikut saya kerja. Nah, gitu contoh saja. Ya. Iya. Masalah keuangan itu harus transparan. Transparan. Jadi kalau bisa, kalau ingin utuh ya, ingin utuh. Jadi kalau mau pihak saya mau memberi uang kepada pihaknya istri, itu yang memberi harus saya. Kalau istri saya mau memberi uang kepada pihak istri keluarga saya, harus dari istri saya. Sehingga keluarga saya senang banget sama istri saya, iya. keluarganya istri senang banget sama saya, merasa diberi. Dari hubungan sesama senang ini menjadi utuh nanti. Itu. Saling menghormati satu sama lain. Iya, walaupun sebenarnya uang dari saya, Iya, begitu iya. saya datang ke mana, datang dari mana-mana pulang ke Madura, ini kasih ini. Dari ini saya seolah-olah saya tidak ikut-ikut gitu loh. Itu cara saja. Trik-trik paling ampuh Trik, itu. ya paling itu menarik. untuk membenahi antara kubu A dan kubu B gitu. Antar kita menikah itu kan bukan suami istri saja. Menikah bertemunya dua keluarga. Itu harus dinikahkan semua. Dalam artian nikah itu kan apa? Bersambung semua. Nah, membinanya dari situ. Nah, kalau kejujuran dipegang, kenapa dia ini kok terlalu asin? Jujur. Oh sorry Mas, saya tadi lupa ya, besok jangan asin makan atau nggak dimakan pindah langsung nggak makan. Itu kan nggak apa pendidikan kejujuran tidak diterapkan. Kalau jujur suaminya dari hal-hal yang kecil aja makan. Ya. HP, apalagi HP, udah pinnya sini kasih sini taruh di meja. Itu jujur namanya. Tetap Jangan ada rahasia. Bertelepon ke cangkak, Dek. Angka gitu, angka berapa kok dek. kita tabu, Dek? Gitu, itu jujur namanya. Kejujuran seperti itu. Nggak dikasih nama Kalau telepon PIN pasti. itu rahasia, menurut saya kan nggak ada yang lebih rahasia di antara suami istri itu nggak ada yang paling rahasia kecuali tubuh ini. Iya, benar. Kok ada yang lebih rahasia lagi? Apa PIN kok rahasia? Kamu mohon maaf telanjangan di depan saya itu kamu
kamu kasih. Nah, ini nih. Apalagi PIN nggak kamu kasih, kan itu logikanya. Ini nih masuk. Kemarin ada teman seperti itu, saya bilang, Kek, hal yang paling menjijikkan, yang paling rahasia dalam tubuh kita ini adalah kelamin kita. Itu tidak mungkin kita tunjukkan ke orang-orang. Kecuali pada Nah ini kok ada PIN tidak ditunjukkan kepada pasangan. Berarti lebih rahasia daripada alat vital. Itu masalah yang kecil menjadi besar dari HP. Oh. Kalau saya bikin PIN, kalau mau diubah PIN-nya, itu PIN istri saya dengan PIN saya sama. Kalau diubah berdua, terus Iya. ini sama. Itu untuk mempertahankan karena memang kondisi keadaannya sekarang sudah berubah seperti ini. Oh. Melalui pintu itu. Kan rumah itu sudah nggak ada pintunya sekarang. Mau dikunci gimana ya halu-halu dari dalam. Ya. Dibuang HP-nya beli lagi. Potong kartunya beli lagi kartu. Nggak bisa. Solusi seperti itu nggak bisa. Yang bisa adalah keterbukaan, kejujuran. Buat apa dibanting HP-nya? Beli lagi. Kau banting 3 kali, saya beli 3 kali. Nih, suara dari orang lapangan. Yang orang yang tahu lapangan, yang tahu Iya. kondisi di lapangan. Jadi membuang kartu, menghancurkan HP bukan solusi, kejujuran. Jadi untuk mempertahankan pernikahan ini bukan persoalan sekedar teori, Iya. tapi ada pengalaman orang Iya. orang lain untuk menjadi pelajaran bagi kita. Baik, silahkan Mat. Ya. Baik, terima kasih atas semuanya. Terima kasih Bapak Ainur Rafiq atau Kiai Ainur Rafiq sudah memberi wejangan. Banyak yang hanya mengungkap terkait bagaimana keluarga sakinah, bagaimana keluarga Mawaddah mawaddah warahmah. warahmah dengan beberapa konsep, bahkan konsep TikTok, konsep Senam apa itu? media sosial dan Iya. sebagainya. Orang berusaha menjadi motivator, tapi tidak banyak yang berani mengungkapkan bahwa di Bangkalan hampir rata-rata perceraian itu diakibatkan oleh Faktor ekonomi. faktor ekonomi. Jadi sebelum nikah kita harus siapkan ekonomi kita, minimal kerja kita. kedua, keterbukaan. Keterbukaan, kejujuran. Nah, dan orang KDRT bagaimana Pak? Termasuk orang psikopat ya? Iya. Ini terima kasih wejangan dari Bapak Hakim kita. Terima kasih saya Mat Sakdul dan teman saya. Mat Baim. Dan saya Ainur Rafiq ZA. Terima kasih Bapak Kiai, Sama-sama. semua Pak Hakim. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Dan terima kasih untuk Kopi Klut dengan semua fasilitas yang sudah disiapkan. Untuk itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.